Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang backdate produk dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama yaitu Zakatunufus Salsabila, NIM 2020-53039. Yang kedua, Umi Wahidasyana, NIM 2020-53040. Yang ketiga, Sofyani Dwi Natalia, NIM 2020-53057. Yang keempat, Darul Isyifa, NIM 2020-53058. Yang kelima, yaitu saya, Muhammad Faizal Wahyu Ramadan, NIM 2020-53059. Lalu selanjutnya, yaitu pengertian dari backdate product. Backdate product merupakan salah satu metode sistem pendukung keputusan yang termasuk ke dalam kategori Fuzzy Multiple Attribute Decision Making atau FMADM. Lalu, beberapa metode yang termasuk ke dalam FMADM antara lain, yaitu Simple Additive Weighting atau SAW, lalu Weighted Product atau WP, lalu Electre, Topsis, dan terakhir Analytic Hierarchy Process atau AHP. Metode Weighted Product menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Umi Wahidasyana, nomor induk mahasiswa 2020-53040. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan masalah weight product. Secara umum, terdapat 3 langkah untuk melakukan perhitungan weight product. Yang pertama yaitu ada penentuan nilai bobot W. Yang kedua ada penentuan nilai bobot S. Dan yang ketiga ada penentuan nilai bobot V. Untuk yang pertama, ada penentuan nilai bobot W. W merupakan bobot dari setiap kriteria yang akan dijadikan perhitungan. Setelah perhitungan ini, nilai W akan berada antara 0 sampai 1, di mana total dari semua W adalah 1. Kemudian, W dikalikan dengan 1 untuk atribut bernilai keuntungan, dan W dikalikan dengan minus 1 untuk atribut bernilai biaya. Untuk yang kedua, penentuan nilai bobot S. S merupakan hasil normalisasi nilai dari setiap alternatif. Ini di sini ada rumus untuk mencari S. Di sini ada SI sama dengan ini, dan di mana SI adalah hasil normalisasi keputusan pada alternatif ke I. XIJ adalah rating alternatif per atribut. I adalah alternatif, J adalah atribut. Untuk yang ketiga yaitu penentuan nilai bobot V. V merupakan hasil preferensi setiap alternatif. Setelah nilai V didapatkan, urutkan berdasarkan nilai V terbesar. Nilai V terbesar merupakan alternatif terbaik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sofyani Dwi Natalia, NIM 2020-53057. Di sini kami membuat studi kasus dari pilihan warung makan. Pada contoh ini, kami menentukan pilihan warung makan tempat kami makan, yaitu diberikan 4 pilihan warung makan. Yang pertama, warung Mang Ujang R1, warung Cinta Rasa R2, warung Pedo R3, dan warung Persiwangi R4. Adapun kriteria dalam pemilihan warung makan ada 5, yaitu rasa makanan C1, harga makanan C2, pelayanan C3, suasana C4, dan jarak dalam meter C5.
Dan kami memberikan bobot dari setiap kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu C1 4 poin, C2 5 poin, C3 2 poin, C4 3 poin, dan C5 3 poin. Adapun nilai masing-masing kriteria dari setiap masing-masing alternatif dari setiap kriteria. Yang pertama yaitu R1, C1-nya yaitu 7, C2 10.000, C3 6, C4 9, dan C5 150. R2C-nya 9, C2 11.000, C3 8, C4 8, dan C5 250. Alternatif R3, C1 6, C2 9.000, C3 5.000, C4 7.000, dan C5 120. Untuk alternatif R4, yang pertama C1 9, C2 6, C3 7, dan C4 8, dan C5 100. Untuk penyelesaian akan dilanjutkan dari rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zakiatun Nufus Salsabila dengan NIM 2020-530-39. Di sini saya akan mempresentasikan untuk poin alternatif, kriteria, dan bobot setiap kriteria. Di sini terdapat 4 kode alternatif. Untuk kode R1, untuk alternatif warung Mang Ujang. Kode R2 ada warung Cinta Rasa, kode R3 ada warung Pedo, dan kode R4 ada warung Persiwangi. Untuk kriteria di sini memiliki 5 kriteria. Kode 1, rasa makanan, jenis keuntungan, berbobot 4. Kode C2, kriteria harga makanan, jenis biaya, berbobot 5. Kode C3, kriteria pelayanan, jenis keuntungan, berbobot 2. Kode C4, kriteria suasana, jenis keuntungan, berbobot 3. Dan kode C5, kriteria jarak atau dalam meter, jenis biaya, dan berbobot 3. Untuk alternatif, di sini ada R1 memiliki kriteria C1-nya 7, C2 10.000, C3 6, C4 9, C5 150. Untuk alternatif R2, kriteria C1 C3 8, C4 8, dan C5 250. Untuk alternatif R3, kriteria C1 6, C2 9.000, C3 5, C4 7, dan C5 120. Yang terakhir untuk alternatif R4, kriteria C1 9, C2 6.000, C100. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nama saya Delil Isyifa, NIM 2020-530-58. Di sini saya akan menjelaskan dari tahap pertama sampai tahap ketiga. Tahap pertama yaitu mencari nilai WC. Nilai WC-nya itu 17, kemudian di sini ada kriteria C1, WC-nya 0,235, WC ternormalisasinya 0,235. Kemudian kriteria C2, di sini WC-nya 0,294, WC ternormalisasinya min 0,294. Kemudian kriteria C3, di sini WC-nya 0,118, WC ternormalisasinya 0,118. Kemudian kriteria C4, di sini WC-nya 0,176, kemudian WC ternormalisasinya 0,176. Kriteria C5, di sini WC-nya 0,176, WC ternormalisasinya menjadi min 0,176. Kemudian lanjut ke tahap kedua yaitu mencari nilai SI. Di sini ada tabel alternatif. C1 nilai WC, kemudian C2 nilai WC, C3 nilai WC, C4 nilai WC, C5 nilai WC, dan nilai SI. Kemudian R1 nilai WC-nya yaitu 1,5807. C2 nilai WC-nya yaitu 0,0666. C3 nilai WC-nya 1,2347, C4 nilai WC-nya 1,47
0,37, C5 nilai WC-nya 0,4130. Kemudian nilai SI-nya 0,0791. R2 C1 nilai WC-nya yaitu 1,6770, C2 nilai WC-nya 0,0648, C3 nilai WC-nya 1,2772, C4 nilai WC-nya 1,4433, C5 nilai WC-nya 0,3774, nilai SI-nya 0,0756. R3 C1 nilai WC-nya 1,5244, C2 nilai WC-nya 0,0687, C3 nilai WC-nya 1,2085, C4 nilai WC-nya 1,4097, C5 nilai WC-nya 0,4296, nilai SI-nya 0,0767. R4 C1 nilai WC-nya 1,6770, C2 nilai WC-nya 0,0774, C3 nilai WC-nya 1,2573, C4 nilai WC-nya 1,4433, C5 nilai WC-nya 0,4437, kemudian nilai SI-nya yaitu 0,1045. Kemudian lanjut ke tahap 3. Tahap 3 yaitu mencari nilai VI. Nilai SI-nya tadi yaitu 0,3359. Di sini ada tabel alternatif, nama alternatif, nilai FI, kemudian urutan. R1 yaitu warung Mang Ujang, nilai VI-nya 0,2356 urutan kedua. Kemudian R2 di sini nama alternatif ada warung Cinta Rasa, nilai VI-nya 0,2250 urutan keempat. Kemudian R3 nama alternatifnya ada warung Pedot, nilai VI-nya 0,2282 urutan ketiga. Kemudian di sini R4 nama alternatif ada warung Persiwangi, kemudian nilai VI-nya 0,3112 urutan pertama. Di sini ada simbol warna hijau itu artinya terbaik dan simbol warna merah artinya terjelek.